Pak Tolik pun muncul nih. Ya, selamat berjumpa lagi teman-teman PTGMIku dimanapun berada. Hari ini, siang ini saya bersama dengan Bu Yodong dan Bu Wahyu Jati. Kami bertiga mau membuat tutorial tentang Google Suite. Nah, kenapa kok kami membuat tutorial ini? Ya karena memang banyak teman-teman yang seringkali bertanya tentang Google Suite. Kepada Bu Yodong dan Mbak Wahyu, saya mohon maaf ini supaya suaranya terdengar jelas. Jadi Bu Yodong dan Bu Wahyu, saya mute atau saya bisukan suaranya, sehingga nanti akan saya kasih kesempatan pada saat kita sesi diskusi. Gitu ya, Bu Yodong, Bu Wahyu. Baik, teman-temanku sekalian, seringkali kita bertanya tentang apa sih Google Suite dari PT GMI itu, ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang Google Suite, ya. Jadi perlu diketahui bahwa Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia ini untuk komunikasinya itu adalah sekarang kita berupaya juga menggunakan perangkat teknologi informasi. Dan karena kondisinya PT GMI meminta bantuan kepada Google untuk mendukung sistem informasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan fasilitas yang dari PT GMI yaitu Google Suite. Nah, untuk mengakses Google Suite, langkah pertama adalah kalau kita menggunakan dari web PT GMI ini, silahkan buka di aplikasi Sikap. Ya, ini yang saya tunjukkan. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, tampilan keanggotaan. Silahkan teman-teman semua login ya ke anggota. Kemudian di sini ya kita masukkan untuk username-nya. Oh ya, untuk username dan password, karena ini sangat penting sekali, tolong teman-teman betul-betul mencatat ya. Saya tidak menyarankan diingat-ingat karena kemungkinan lupa, apalagi yang sudah berusia. Saya nggak bilang tua ya, cuman berusia. Jadi catatannya mungkin di mana kalau ingat-ingat lupa kayak gitu lah, lebih baik dicatat username dan passwordnya. Apabila username dan password lupa, silahkan teman-teman bisa menghubungi admin Sikap DPC, kemudian nanti akan dilanjutkan ke DPD dan ke DPP untuk menanyakan username dan password. Dan insya Allah pada waktu yang akan datang sudah direncanakan untuk username dan password ini akan dibuat secara otomatis, dan untuk risetnya itu untuk informasinya akan dikirim ke email masing-masing. Jadi pastikan pada saat menulis nanti ada di data, ini untuk informasi email harus yang digunakan. Nih, nomor 12 harus dipastikan yang digunakan sehingga akan mudah mengakses. Baik, kita kembali lagi untuk Google Suite. Google Suite, teman-teman bisa melihat yang pertama adalah kaitannya dengan kartu tanda anggota. Nih, kartu tanda anggota, teman-teman bisa klik menu kartu tanda anggota, kemudian ini ada nomor yang saya blok, ini adalah nomor kartu tanda anggota teman-teman. Nah, ini yang menjadi dasar pembuatan akun Google Suite. Nah, ini diakhiri dengan website @ptgmi.or.id ya, atau nomor tanda anggota @akeong.ptgmi.or.id, itu seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke buka Gmail ya, seperti biasa akun Gmail seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masukkan alamat email. Alamat email kalau biasanya memasukkan alamat email misalnya yang digunakan yang rutin seperti di handphone, sekarang teman-teman masukkan. Nah, ini sudah saya sudah masuk, jadi tinggal masukkan sandinya atau passwordnya. Nah, ini bisa dilihat ya, 3374100013 @ptgmi.or.id ya. Nah, ini karena sisa waktunya habis, kita coba lagi. Baik. Nah, maaf, kita masuk yang di sini. Ya, login. Nah, ini kita masuk. Sudah. Ini juga jangan sampai lupa
Kalau misalnya lupa bagaimana Pak? Kalau lupa sama lapor ke admin sikap DPC, DPD, selanjutnya ke DPD, ke DPP, nanti akan direset. Nah ini sudah muncul seluruh Joyo Sukendro tadi Jawa Tengah. Nah ini seperti ini tampilannya. Memang sama seperti pada saat teman-teman membuka email, Gmail. Nah ini teman-teman bisa lihat semua ya ada seperti ini. Kemudian akun ini gunanya untuk apa? Nah akun ini bisa digunakan oleh teman-teman pertama apabila memang seperti biasa berkirim surat atau email, surat elektronik atau email, bisa seperti itu. Kemudian bisa juga teman-teman misalnya nanti mengundang seseorang itu juga bisa. Oh iya, sebelum saya kaitannya dengan membuka atau mengundang seseorang, teman-teman bisa melihat di sini apabila banyak laporan seperti ini sebenarnya kita kalau standar biasanya langsung dikirimin. Nah ini teman-teman kalau tidak perlu itu di bagian bawah dibuka yang biasa sering ini kemudian nanti bagian bawah ada untuk tidak menerima pesan ini ya. Ini silakan langsung diklik. Itu bisa seperti itu. Kemudian yang lain lagi, teman-teman bisa juga kalau misalnya contoh seperti ini ada undangan pertemuan ini bisa dibuat ya. Kemudian teman-teman bisa juga nanti tinggal buka ya dari undangan dari siapa. Kemudian silahkan ada konfirmasi apakah akan menghadiri atau tidak. Selanjutnya untuk bergabung bisa nanti kalau diklik ya, nah teman-teman nanti akan diingatkan atau akan kalau misalnya disinkronkan dengan perangkat kita handphone, nah ini akan tercatat di kalender kita. Nah, ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk yang kegiatan besok ini sudah saya tersinkronisasi. Termasuk kegiatan ini Jumat sama Sabtu ini sudah tersinkronisasi. Kemudian kalau mau bergabung nanti bisa teman-teman lihat di sini. Join info. Nah, ini tinggal di double klik. Nah, kalau kita double klik, ini sama juga nanti kita akan masuk ke sesi pertemuan atau rapat. Nah, tampilannya itu sama dengan seperti tadi pada saat saya mengadakan pertemuan ini. Ya, jadi mirip tampilannya seperti yang sekarang. Nah, nanti kalau sudah ada pertemuan ini seperti ini, ya sama seperti ini. Kemudian di sini kita bisa berkomunikasi. Nah, ini pun sebenarnya halaman seperti ini kita bisa buatnya lagi teman-teman. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan yaitu namanya Google Meeting. Apa sih Google Meeting atau Google Meet itu? Nah, Google Meeting ini kalau kita buka ini lagi ya, alamat email, kita bisa lihat ini kalau misalnya di bawah sebelah kiri ada mulai rapat, itu seperti itu. Ini kalau kita klik sama tampilannya tadi. Nah, ini saya tidak akan ngeklik karena kalau misalnya di sini saya klik gabung, nanti ada dua tampilan jendela, nanti malah bingung. Nah, di sini pun ya kita bisa nanti bergabung untuk mengadakan pertemuan. Tampilannya sama lah. Sekarang saya jelaskan dulu tentang Google Meeting ya atau Google Meet. Nah, tampilan Google Meet yang seperti ini yang perlu teman-teman ketahui kaitannya dengan Google Meet. Yang pertama, jadi ini fasilitas yang dari PT GMI dan perlu teman-teman ketahui akun ini karena memang sudah dilaporkan oleh PT GMI ini bisa digunakan untuk 250 partisipan dan waktunya bisa 300 jam. Jadi silahkan digunakan untuk belajar. Ya untuk kegiatan webinar itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau pada saat nanti webinar atau Vicon, teman-teman bisa dilihat yang pertama itu ini. Ya mungkin di situ tidak muncul, ini saya tunjukkan dulu. Nah, supaya muncul ini Bu Wahyu dan Bu Yodong supaya paham ya. Untuk presentasi ada 3 ini, saya tunjukkan dulu. Pada saat kita klik presentasi, ada seluruh layar, jendela, dan tab Chrome. Nah, yang umum paling mudah kita pilih yang seluruh layar. Nah, ini tampilannya di tempat Bu Ayu sama Bu Yudong sama ini dengan yang tempat saya. Nah, kemudian yang perlu diketahui, yang pertama nih, yaitu nih ada 3 titik nih di sebelah kanan. Ini diklik. Nah, kemudian paling atas yang perlu diketahui. Ubah tata letak. Maaf, sebelum ke ubah tata letak, ini dulu nih. Biasanya, pastikan
perangkat yang mau kita gunakan itu harus memiliki speaker, kemudian mikrofon, dan kamera. Supaya pada saat kita komunikasi nanti muncul gambarnya, muncul suara, dan kita bisa berkomunikasi. Jadi artinya kalau ngomong ya di pihak sana juga kedengeran. Nah, ini yang harus diperhatikan pertama, 3 titik ini kemudian setelan. Nih diperhatikan. Untuk audio, disetel saja default. Nih seperti ini default. Ya, speaker juga default saja. Tuh. Kemudian untuk video, untuk kamera kita, ini bisa disetting, kasih aja gambar yang terendah. Jangan 720, kasih yang 360. Kenapa 360, Pak? 360 itu yang paling rendah. Supaya pada saat yang kita ajak komunikasi itu gambarnya nggak pecah-pecah, nggak putus-putus. Itu. Ya, kemudian yang berikutnya, nah tampilan. Ubah tata letak. Ada 3. Ada sidebar, ada spotlight atau sorotan, dan ada bersusun atau sidebar. Nah ini kita bisa memilih yang pertama sidebar. Sidebar ini tampilannya nanti seperti ini yang muncul di hadapan Bu Yodong sama Mbak Wahyu. Sebelah kiri ada gambar jendela, ya top materinya. Sebelah kanannya pesertanya nanti sampai ke bawah gitu. Karena kita cuma bertiga, jadi cuma 2 orang. Kemudian yang kedua, yaitu untuk yang sorotan. Sorotan itu tampilnya secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi tidak ada di sini peserta. Di atas kanan ini saya juga hanya kecil. Ya, ini memang standarnya Google Meet seperti ini. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan bersusun atau setbar. Nah, setbar atau tumpuk-tumpuk. Nah ini kalau misalnya ada banyak, nanti di sebelah kiri cuma separuh ini untuk materi, kemudian sebelah kanan ini banyak kotak-kotak. Nah itu seperti itu. Ya, itu untuk kaitannya dengan setting tampilan. Kemudian kalau maksimal ya bisa layar penuh, itu bisa seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya memang kita mau maksimal melihatnya, ya sudah, nanti ini dia akan menunya turun sendiri. Bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang lain untuk active text nggak perlu lah, yang lain-lain nggak perlu. Yang lain yang perlu diketahui yaitu kaitannya dengan ini. Ya, jadi kalau kita mau kelihatan tampil, ya gambar kameranya ini jangan sampai disorot. Kalau misalnya dicoret seperti ini, berarti muka saya hilang ini, berubah nanti tuh hilang. Jadi cuman ada icon atau foto yang sudah saya siapkan. Sama halnya kalau mikrofon. Mikrofon itu kalau misalnya dicoret, suara saya nggak kedengeran. Jadi kalau dicoret gini, nah itu biar teriak-teriak, ya kalau ini kedengeran lagi. Tuh. Nah kemudian pada saat teman-teman atau Bu Yodong, Mbak Wahyu mau nge-share, untuk linknya mana yang mau di-share? Yang di-share itu kita klik, nanti muncul gini ya. Kemudian diklik, nah ini akan muncul ya halaman ini atau https/meet dan seterusnya, ini sampai terakhir ini yang bisa kita copy, kemudian kita bisa share ke teman-teman yang lain ya, nanti bergabung kemudian kita setujui. Nah, bedanya di sini juga kalau misalnya teman-teman gabung di diskusi ini menggunakan alamat yang sama yaitu ptgmi.or.id, nanti dia tidak perlu persetujuan tapi langsung gabung. Ini Bu Yodong sama Bu Wahyu beliau ini gabungnya pakai yang sama. Bu Wahyu pakai yang email biasa, jadi perlu di admit tadi. Ya. Kemudian kalau kita lihat tahunya dari mana, Pak? Nah, tahunya sebenarnya dari sini. Ya, pada saat kita melihat melihat nanti ini tampilan yang di emailnya. Ini kita lihat. Nah, ini ada 3374, ini adalah NTA kita @ptgmi.or.id. Itu seperti itu. Kemudian, saya ada yang hampir lupa. Untuk password yang Google Suite ini, teman-teman bisa, kalau yang sudah pernah ikut webinar pada saat bulan puasa, kalau nggak salah, saya ingatnya pas puasa itu pakai passwordnya ya akunnya seperti akun NTA@ptgmi, pakai webinar PPI 2020 atau webinar 2020. Tapi kalau yang belum pernah ikut kegiatan webinar apapun, standar passwordnya adalah PTGMI 2020 ya.
Dan saran saya, teman-teman setelah bisa membuka atau buka halaman ini, silahkan diganti, ya, silahkan diganti akunnya, ini passwordnya. Caranya dengan klik di sini setelan, ya. Kemudian kalau belum muncul di sini bisa lihat semua setelan. Nah, nanti Anda lihat di sini untuk ini, coba akun. Nah, di sini ada akun dan impor, ubah setelan akun Google. Nah, di sini kita akan, Anda silahkan klik nanti yang di sini ada gambar tameng, ya. Ini diklik yang di sini mulai. Nah, nanti saya tidak lakukan, hanya jelaskan karena di tempat saya tidak akan saya setel gitu loh. Jadi dimulai nanti terus dia akan minta password yang lama, ya, username password lama, kemudian nanti password baru. Dan jangan lupa untuk keamanan teman-teman masukkan alamat nomor atau nomor HP yang bisa dihubungin karena Google itu selalu verifikasi lewat handphone kita, smartphone kita, atau juga bisa dicantumkan email pemulihan. Resikonya kalau dicantumkan email pemulihan akan di-forward atau dikirim ke email tersebut. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian yang lain lagi yaitu berkaitan dengan, nah di sebelah kanan, ya, ini menu Google Suite, ya, sedikit demi sedikit nanti bertahap kita bisa belajar di menu Google Suite ini. Nah, di sini yang sering kita gunakan adalah Google Classroom. Nih, ini memang learning management system yang digunakan oleh PT GMI untuk melakukan pendidikan dan pelatihan anggotanya. Ini beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti. Nah, kalau untuk bergabung pertama kali, biasanya teman-teman itu akan diminta untuk klik di sini tanda tambah. Kemudian tanda tambah gabung ke kelas. Nah, ini diminta ke kelas, kemudian diklik, ini dimasukkan kode sesuai dengan yang disarankan oleh panitia. Nah, silahkan nanti kalau misalnya ada kegiatan webinar, teman-teman bisa lihat listnya, saya kode kelasnya apa, itu dimasukkan sesuai kode kelasnya. Kalau beda kelas bagaimana, Pak? Beda kelas nanti resikonya adalah ini, apa namanya, ya teman-teman tidak terdata di situ, jadi jangan ambil risiko, daftar aja sesuai dengan kelas yang ditentukan, atau ikuti arahan dari dari panitia. Nah, kalau sudah masuk, ini contohnya ya. Contohnya, waktu itu saya ini kegiatan live streaming yang PPI. Nah, di sini bisa dilihat, ini contoh halamannya ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Nah, di sini teman-teman, tolong kalau misalnya untuk kegiatan webinar atau seminar, ikuti pesan yang sudah disampaikan oleh panitia. Dan biasanya ada di materi tugas kelas ini. Mulai dari kehadiran, kemudian ada penugasan, linknya ada di sini, ya. Ada nanti mungkin hanya sebatas pengetikan hadir, atau bisa juga nanti mengirimkan foto diri, bisa seperti itu. Nanti silahkan diikutinya, ya. Termasuk diantaranya misalnya di sini ada link untuk kegiatan, diklik, nah nanti ada panduan linknya, silahkan diklik saja, tinggal diikuti. Nah, dan jangan lupa untuk kegiatan seperti ini dipastikan setelah selesai itu selalu di sebelah kanan biasanya ada ini apa namanya, menu untuk diserahkan. Nah, ini bisa tampilan nanti seperti ini ya bentuknya untuk kegiatan pretest ataupun post-test. Ya, jadi dipastikan sampai diserahkan. Itu kaitannya dengan Google Suite yang bisa teman-teman gunakan, ya, termasuk diantaranya kalau nanti nih misalnya mau memanfaatkan untuk pertemuan baik itu di tingkat DPD, DPC ataupun komisariat, ini bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman nanti misalnya yang ketua komisariat atau yang
untuk membuat undangan, nah itu dibuat contohnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihat ya. Jangan lupa nanti sesuai tanggalnya itu tinggal diklik saja, ada yang di sini join info itu di double klik. Dan yang tadi hampir lupa, untuk Google Meet ini perlu saya sampaikan bahwa Google Meet ini ringan sehingga kalau di handphone memang perlu diinstal, tapi kalau untuk di laptop ataupun PC itu dia tidak perlu diinstal. Jadi cukup koneksi internet, kemudian pakai browser apapun, mau Chrome bisa, mau Mozilla bisa, mau pakai Bing bisa, itu silahkan, mau Internet Explorer bisa. Yang penting di dapat koneksi internet, kemudian tahu linknya, nah itu tinggal diklik. Nah itu bisa nanti teman-teman bergabung di Google Meet atau video conference. Itu yang bisa saya berikan. Untuk sesi berikutnya, untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan dari Bu Yodong ataupun Bu Wahyu mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan dibuka dulu ininya. Silahkan Bu Yodong, kalau mau bertanya silahkan. Mic-nya dibuka dulu, atau Bu Wahyu silahkan bertanya. Siapa? Ya, silahkan Bu. Silakan. Pak Su. Saya hanya ingin menanyakan, seperti yang di profilnya Pak Sur itu kan tampil fotonya. Nah, untuk menampilkan foto saya juga di akun saya, seperti apa ya Pak langkah-langkahnya? Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Silahkan di-mute lagi Bu Yodong ya. Baik. Untuk menampilkan foto, bagus nih pertanyaannya. Untuk menampilkan foto, jadi kalau misalnya seperti ini ya, tadi misalnya, ini kalau saya kameranya saya coret, jadi yang muncul di sebelah kanan itu bukan tampilan diri saya, tetapi cuman yang dicoret. Nah ini caranya sederhana, ya. Bisa dibuka akun G Suite-nya, ya, G Suite PT GMI-nya ini, kemudian diklik. Nah, kalau masih yang asli, itu biasanya inisial nama depan kita. Jadi kalau Bu Yodong, biasanya dimunculkannya itu huruf Y. Kalau Bu Wayu berarti huruf W. Nah, ini diklik. Tuh, sudah. Nah, di sini ada muncul nih, gambar kamera. Nah, ini boleh silahkan diklik. Nanti kalau diklik gini, nah ini dia akan minta menu untuk foto yang diupload. Nah, ini bisa kita nanti mengupload, jadi ada di save one dulu, di laptopnya atau di handphonenya nanti kita pilih, kemudian di sini ini tetapkan sebagai foto profil. Itu bisa seperti itu. Ya, jadi mudah sekali. Kemudian nanti udah tetapkan. Biasanya kita tunggu dulu beberapa saat, tidak langsung berubah. Kadang 1 menit selesai, kadang 2-3 menit, atau kadang kita perlu keluar dulu dari aplikasi kemudian masuk lagi. Gak usah khawatir, yang penting kalau misalnya belum muncul, coba aja lagi. Ya, jadi prinsipnya hanya sesederhana itu saja. Itu Bu Yodong jawabannya. Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, di mic-nya dibuka Bu Yodong. Mic-nya belum dibuka. Nah, jadi suaranya biar terdengar. Jelas Bu Yodong Pak, pertanyaan jawaban? Pak, maaf mau nanya kembali. Berarti Pak, kita pada saat upload foto tersebut tidak dalam live seperti ini ya Pak ya? Iya, yang penting tampilan ini aja tadi, yang Google Suite-nya saja. Nanti bisa upload. Kalau ini kan karena kita lagi conference, jadi ya bisa. Mau dicoba juga boleh. Silahkan aja dicoba, bisa kok. Gitu. Klik Ya, yang mana ya Pak? Oke, kalau misalnya klik yang mana, saya ulangin ya tampilannya ya. Bu Yodong silahkan buka dulu yang Google Suite-nya. Ya, Google Suite-nya silahkan dibuka. Ini saya ulangin ya, tampilan seperti ini. Sudah dibuka Google Suite-nya. Oh.
Sudah ketemu? Kalau belum ketemu, lihat di tampilan video conference-nya. Sudah ketemu? Belum Pak, tadi kan saya masuk lewat itu akunnya PT GMI ya Pak ya. Betul, masuk akunnya PT GMI. Ya, betul. Berarti saya harus masuk di akun PT GMI ya Pak ya. Iya. Buka yang akunnya PT GMI. Oh, Nah, akun PT GMI. nah ini tampilannya. Kemudian di atas kanan, sebelahnya tulisan Google Suite. Itu kalau standarnya biasanya ada huruf inisial nama depan. Kalau Yodong ya berarti huruf J. Ya udah Pak, nanti Sudah ketemu? aja. Nanti aja Ya, Pak, ini tak ganti pada saat lagi nggak conference. Oke, baik. Ya, jadi prinsipnya seperti ini ya. Yes. Prinsipnya di sebelah kanan itu diklik, kemudian nanti yang fotonya itu diganti. Itu seperti itu. Jelas ya? Oke, baik. Jelas Pak. Ada pertanyaan lagi? Bu Ayu silakan kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan kalau ada bertanya. Ya, ini Bu Sari mau ikut. Iya, simulasi ini. Silakan Bu Ayu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Monggo. Caranya untuk kurang jelas suaranya, Bu. Oh, caranya untuk unmute. Mute. Baik. Ya, baik. Ini kalau ya pertanyaan ini karena agak bising ya. Oh, ini sengaja nggak apa-apa buat contoh aja sekalian lagi bising gini nih. Baik, pertanyaan Bu Ayu adalah bagaimana cara mute dari peserta. Wah, sekarang suara saya yang di mute ya. Jadi kalau misalnya cara mute peserta itu kita di sini ya, atas ini dilihat ada tampilan semua orang, diklik. Nah, ini di sebelah kanan ya. Kita klik, kemudian nanti muncul di sini ada gambar mic. Ini kalau kita coret berarti dia mute. Tuh, bisukan. Tuh. Termasuk biodong juga di sini. Kalau misalnya kita mau buat tinggal diklik mic-nya, nah dia akan tidak ada suaranya. Tuh, suaranya langsung hilang, ya. Jadi ini biasanya kalau pas kita mau satu arah, kemudian suara kita terdengar jelas, yang lain tidak ada, ya caranya ini seperti ini. Kemudian kalau mau menghilangkan atau mengeluarkan peserta dari diskusi, tinggal yang tanda ini aja nih, yang hapus dari rapat, diklik, nanti ada konfirmasi, tinggal di yes, ya. Itu saja caranya. Sudah jelas? Bu Yudong, Bu Ayu? Sudah jelas ya untuk penjelasan yang kali ini tentang. Oh, ada lagi, silakan, monggo. Belum. Ada pertanyaan apa lagi? Ini harus misalnya satu-satu kayak tadi ya Pak modelnya. Oh iya, betul sekali. Jadi kalau ada 50 peserta, ya memang resikonya satu persatu di mute itu kayak gitu. Memang Google Meet ini beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu kita bisa all mute, itu bisa. Tapi kalau Google Meet memang tidak ada, karena memang dia sebenarnya lebih sederhana. Bahkan kalau yang untuk Pro, Zoom Pro itu harganya untuk individu itu dia sampai 240.000 per bulan. Sedangkan Google Business itu yang berbayar, dia per bulan hanya 63.000. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat memang, wah ini tampilannya kok sederhana ya, memang betul. Tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa dibandingkan Google Meet yang free ya, yang pakai Gmail itu hanya 1 jam. Tapi ini kita bisa menggunakan 300 jam untuk peserta sebanyak 250 peserta.
Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dari sisi keuntungan, ya sangat diuntungkan. Jadi anggota PT GMI itu nggak usah mereka langganan pakai Google Meet, cukup pakai yang akun yang nta@ptgmi.or.id. Itu seperti itu. Jadi akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian kelebihannya dengan akun G Suite ini adalah untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk PT GMI memang sudah menetapkan pakai LMS-nya dari Google, yaitu bisa pakai Google Classroom. Nah kalau misalnya kenapa kok tidak pakai yang lain? Ya memang ini sebenarnya yang tidak diketahui anggota, tetapi nggak apa-apa diketahui. Jujur saja memang PT GMI itu mohon maaf sekali, memang kan sumber dayanya, keuangannya belum banyak. Sehingga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil. Nah, diantaranya kita mendapat bantuan seperti ini karena memang kiprah dari teman-teman anggota semua. Jadi saya terima bukan saya mewakili Bu Ketum Saru. Maaf, PT GMI itu berterima kasih pada anggota pengurus DPD, DPC yang sudah mengupload informasi kegiatan ini ilmiah. Jadi informasi di sini, ini sangat bermanfaat untuk laporan tidak tertulis tetapi pantau oleh Google. Nah ini biasanya tidak. Jadi di DPC ini kan sebenarnya bisa dituliskan di sini melalui menu kontributor di website ini ya. Kalau kita klik ini ya menu kontributor. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya informasi yang dimasukkan akan masuk di halaman utama dari web PT GMI ini yang menjadi pengamatan dari Google. Jadi dilihat ini, oh ternyata benar bahwa PT GMI itu organisasi non-profit. Karena Google itu sukanya dengan ngasih bantuan ke yang non-profit. Kemudian dia support untuk kegiatan edukasi. Nih, termasuk kegiatan kita ini nanti ya akan saya upload juga. Itu secara tidak langsung akan diamati oleh Google. Oh, ternyata yang upload dengan akun yang ptgmi.or.id. Nah, itu dia juga akan suka gitu loh. Jadi karena hal seperti itu sehingga kita dikasih bantuan waktu itu kalau nggak salah 10.000 akun. Ya. 10.000 akun. Nah, sekarang sudah ditingkatkan lagi 10.000 jadi 20.000 kalau nggak salah. Ya. Dan ini kiprah dari semua anggota termasuk pengurus DPD dan DPC. Jadi kalau sederhana, tapi kan ini milik kita sendiri, milik PT GMI. Dan ini bisa digunakan. Bahkan PT GMI, setahu saya ya, dari pengurusnya tidak melarang kalau anggota mau melakukan silaturahmi dengan keluarga. Ya, jadi ini boleh video conference misalnya Bu Ayu, Bu Yodong mengadakan video conference dengan keluarganya, silaturahmi halal bihalal boleh, silakan apalagi situasi pandemi. Jadi PT GMI juga mendukung program pemerintah. Pertemuan nggak usah dari jauh, nggak usah ngumpul dari jauh, bisa. Mau silaturahmi dengan keluarga bisa. Jadi caranya hanya seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Bu Ayu, Bu Yodong? Oh, ada lagi, monggo silakan. Wah, luar biasa ini. Bu Sari, Pak. Oh, Bu Sari, silakan Bu Sari bertanya. Monggo, silakan. Ini kan umpamanya kita peserta mau share ya Pak? Contohnya mau itu bisa enggak Pak? Kayak Zoom itu loh Pak. Zoom maksudnya apa? Mau presentasi gitu? Peserta umpamanya dari jarak jauh gitu Pak. Oh, lah iya mau presentasi gitu kan? Oh, bisa sekali. Kenapa tidak? Baik. Ini saya munculkan dulu. Jadi, nih contohnya kita mengaktifkan dulu, misalnya ini ya PowerPoint. Nah, kita buka dulu PowerPoint-nya. Tuh. Ini di tempat saya yang terbuka, yang dilihat ya, tempatnya Bu Sari belum. Kemudian contohnya, ya ini kebetulan kemarin saya ngasih materi ini pada teman-teman, ya ini, ya sudah kita aktifkan. Kemudian di menu bawah kanan, Bu Yodong, Bu Sari bisa lihat ada 3 titik.
Sebelahnya 3 titik itu ada presentasikan sekarang kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau setting bahasa Inggris ya presentasi now, itu seperti itu. Present now, Itu yang oke. munculin Iya, sebentar. Itu di setiap pengguna muncul, Bu. Nah, sekarang kan contohnya saya mau presentasi. Kalau saya mau presentasi, nah ini buat contoh ini. Contohnya gini, ini kita klik present now atau presentasikan sekarang. Kemudian di tampilan ini, tempat Bu Sari atau tempat Bu Wahyu bisa dilihat juga diklik, tapi jangan di oke ya, karena saya mau kasih contoh. Ini ada pilihan seluruh layar, jendela, 1 tab Chrome. Kalau seluruh layar, nah kita cobakan sekarang seluruh layar nih, ada layar yang ditampilkan kemudian share. Nanti bisa lihat rekamannya Bu Sari, ya. Nah, ini yang muncul di tempat saya dengan di tempatnya Bu Wahyu atau Bu Sari sama. Pilihan kedua, ini saya hentikan, ya. Saya mau nge-share, tampilannya ada di PowerPoint. Nih, kita pilih PowerPoint-nya kemudian share. Ya. Nah, ini sudah muncul tampilan PowerPoint, kemudian kita klik untuk aplikasi PowerPoint-nya, ya. Kemudian di sini saya akan presentasi seperti biasa lagi. Nah, tinggal saya munculkan tuh. Ya. Tuh. Nah, ini mungkin kalau melihat materi saya yang lain, ada yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, ya, tadi yang kedua pilihannya ini saya hentikan. Yang ketiga pilihannya yaitu presentasi sekarang, yaitu dengan One Tab Chrome. Nah, saya pilih tab Chrome untuk yang Mars misalnya. Nah, ini akan di-share sama seperti tampilan tempatnya Bu Sari. Tuh. Ya, jadi muncul tampilannya seperti yang di tempatnya Bu Sari ini. Yang saya share adalah One Tab Chrome dari internet yang saya buka. Bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Gimana Bu Sari, Bu Wahyu, dan Bu Yodong? Ada pertanyaan lagi? Oh, Bu Yodong, silahkan. Waduh, mantap ini. Silahkan. Dibuka dulu, Bu, mic-nya, Bu. Ya, Pak, masih terkait dengan share screen tadi. Misalkan mau share screen, kemudian klik perintah-perintah tadi. Nah, apakah misalnya PPT yang akan ditampilkan itu sudah dibuka terlebih dahulu atau masih dalam tersimpan di file tertentu, Pak? Ya, langsung saya jawab. PowerPoint-nya itu sudah kita buka dulu. Sudah aktif dulu, baru kita share. Jadi jangan share yang mau dibuka. Kita udah buka dulu, kita siapkan, baru kita pilih. Itu pilihan yang kedua untuk share window atau jendela. Jelas, Bu Yodong? Oke. Siap. Bu Ayu, Jelas. ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, ini demo. Oh, apa Bu? Apa Bu Ayu? Pak mau tanya, kalau di akun kita yang Gmail atau yang @poltekkes itu kok nggak ada tulisannya G Suite, kok yang akunnya PT GMI kok ada tulisannya G Suite, itu bedanya apa, Oh, Pak? oke. Bedanya cuman G Suite-nya itu logo sebenarnya, Bu. Jadi yang G Suite-nya diganti logo. Kalau di tempat lain diganti logo di mana profesi itu lembaga itu berada. Kalau tadi contohnya Polkesmar ya Polkesmar. Yang PT GMI belum. Kalau ini jadi masukan nanti akan saya sampaikan. Terima kasih masukannya. Sebenarnya sama. Jadi maksudnya yang tulisan yang ini kan, yang di nih sebentar. Nah, sama sebenarnya ini, ya. Jadi tampilan ini pertanyaannya ini kan ada tulisan G Suite ini kan, ya ini tadi jawabannya. Jadi ini adalah ini juga logo, Bu, cuman tulisannya G Suite. Ini mau diganti PT GMI juga bisa, tapi belum diganti aja sama adminnya.
Terima kasih masukannya, nanti akan saya sampaikan. Itu seperti itu. Supaya organisasi kita kelihatan juga gitu ya Bu Ayu ya. Oke. Sudah cukup? Oke. Baik rekan-rekanku sekalian, hari ini kita sudah belajar bersama tentang akun G Suite. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya Hari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.